bertemu lagi dengan saya di channel Indah Sarwi. Kali ini kita akan membahas tentang blangkon. Bagi masyarakat Indonesia sudah pasti tidak akan merasa asing lagi bila mendengar kata blangkon. Sebuah penutup kepala yang biasanya identik atau erat kaitannya dengan orang Jawa ini seakan-akan telah menjadi simbol tersendiri bagi suku tersebut. Nah, apakah blangkon itu? Blangkon adalah tutup kepala yang dibuat dari batik dan digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Menurut wujudnya, blangkon dibagi menjadi 4, yaitu blangkon Ngayogyakarta, blangkon Surakarta, blangkon Kedu, dan blangkon Banyumas. Pada zaman dulu, blangkon hanya boleh dibuat oleh para seniman keraton dengan pakem atau aturan yang baku. Seperti halnya keris dan batik, semakin blangkon yang dibuat memenuhi pakem, maka blangkon itu akan semakin tinggi nilainya. Secara umum, ada 2 jenis blangkon, yaitu mempunyai mondolan atau tonjolan dan yang trepes atau rata. Pada awal, iket dipergunakan sebagai tutup kepala. Banyak pria Jawa yang berambut panjang sehingga harus digelung terlebih dahulu sebelum ditutup dengan iket. Gelung rambut inilah yang kemudian mondol, menonjol, dan disembunyikan di bawah iket. Rambut dalam nilai filosofi orang Jawa sudah disebutkan sebagai representasi perasaan. Rambut di bawah iket adalah perasaan yang disembunyikan yang harus dijaga rapat-rapat, menjaga perasaan sendiri demi menjaga perasaan orang lain. Asal-usul sejarah blangkon. Tidak ada catatan sejarah yang pasti akan asal-muasal orang Jawa memakai iket sebagai penutup kepala. Iket tersebut dalam legenda Aji Saka, pencipta tahun Saka atau tahun Jawa, sekitar 20 abad yang lalu di mana Aji Saka berhasil mengalahkan Dewata Cengkar hanya dengan menggelar kain penutup kepala yang kemudian dapat menutupi seluruh tanah Jawa. Selain itu, ada cerita-cerita bahwa iket adalah pengaruh budaya Hindu dan Islam. Para pedagang Gujarat yang adalah keturunan Arab yang selalu menggunakan sorban, kain panjang yang dililitkan di kepala yang kemudian menginspirasi orang Jawa memakai ikat kepala seperti mereka. Cerita lain mengatakan di satu waktu akibat peperangan, kain menjadi barang yang sulit, sehingga petinggi keraton meminta seniman untuk menciptakan ikat kepala yang lebih efisien, yaitu blangkon. Tak ubahnya dengan topi penghias kepala, blangkon ini dibuat dengan cara yang sangat rapi dan memperhatikan unsur keindahan. Sejak zaman dulu telah dipercaya bahwa rambut atau kepala yang dalam bahasa Jawa mustoko dianggap sebagai sesuatu yang harus diperlakukan dengan cara istimewa. Oleh karena itu, para seniman membuat blangkon bukan hanya sebagai alat untuk melindungi kepala. Selain bisa melindungi daya terik panas dan hujan, penutup kepala ini diharapkan mampu memancarkan keindahan dan kegagahan. Usut punya usut, ternyata blangkon memiliki filosofi transendental antara makhluk dengan penciptanya. Bila diperhatikan, maka blangkon akan memiliki 2 ujung kain yang mana satu mensimbolkan syahadat tauhid dan satu lagi mensimbolkan syahadat rasul. Bila 2 syahadat tersebut disatukan, maka akan menjadi syahadat ain. Bila pertemuan 2 syahadat tersebut diletakkan di atas kepala, artinya berada di tempat yang terhormat. Harapannya, segala pemikiran yang keluar dari kepala didasarkan pada sendi-sendi Islam. Kini dalam perkembangan waktu, dari ikat kepala juga dapat diketahui asal-usul seseorang. Di dalamnya terdapat identitas yang diwakili oleh wiron, jabehan, cepet, waton, kunjungan, corak, dan ragam hiasnya. Semakin tinggi nilai yang diwakilkan, maka kelas sosial pengguna blangkon dipastikan akan semakin tinggi pula. Namun tetap saja nilai utama yang hendak disampaikan adalah bentuk pengendalian diri. Jangan sampai kepala sebagai pusat dari tindak tanduk tidak terkontrol dengan baik. Nilai filosofis lain terlihat dari ada tidaknya mondolan. Konon, mondolan adalah bentuk representasi dari orang Jawa, khususnya Jogja, yang suka menyembunyikan perasaan. Perasaan yang disembunyikan tersebut pada akhirnya akan muncul juga. Tapi anggapan ini ditepis oleh para ahli sejarah.
Dari sumber yang ada, mondolan ini digunakan Belanda sebagai bagian dari Perang Divide et Impera, yang mana kala itu untuk kerajaan Surakarta mereka telah mengenal alat cukur sehingga sering potong rambut dan membuat rapi. Sebagai bagian dari taktik Divide et Impera, VOC menengahi dan memanfaatkan konflik internal kerajaan Mataram. Setelah ditandatanganinya perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Kesultanan Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Masyarakat di kedua daerah ini kemudian tumbuh dengan caranya sendiri-sendiri. Salah satunya adalah pria Jogja masih berambut panjang dan menggelung rambutnya, sementara pria Surakarta, karena lebih dekat dengan orang-orang Belanda terlebih dahulu, mengenal cara bercukur. Walaupun kemudian orang mulai banyak berambut pendek dan menggunakan belangkon atau tidak lagi ikat, untuk sebuah pembedaan maka dibuatlah mondolan yang dijahit langsung pada belangkon dari Jogja. Itulah mengapa belangkon dengan mondolan dapat ditemukan di Jogja, sementara yang trepes ditemukan di Solo. Sementara itu kerajaan Yogyakarta belum begitu mengenal alat cukur sehingga rambut tetap panjang. Agar tetap rapi, maka diikat di bagian belakang dan menunjukkan mondolnya. Pada perkembangannya, belangkon yang awalnya menjadi pelindung kepala yang mempunyai nilai filosofis tinggi, kemudian menjadi sebuah simbol atau identitas kelompok serta status sosial dari masyarakat penggunanya. Hal ini ditandai dengan adanya wiron, jabehan, cepet, waton, kunjungan, corak, dan ragam hiasnya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.